Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukman Nokiansyah sebagai penjelas materi chapter 3. Baik, saya akan menjelaskan chapter 3 mengenai wake volume relationship dalam mekanika tanah. Pendahuluan. Dalam mekanika tanah, hubungan berat volume atau wake volume relationship memainkan peranan penting dalam mengaterisasi kondisi tanah dan menentukan perilaku tanah saat diberi beban. Pertanyaannya, apa itu wake volume relationship? Pada dasarnya, wake volume relationship atau hubungan berat volume tanah merupakan dasar bagi analisis dalam geoteknik, seperti perhitungan kekuatan tanah, stabilitas lereng, serta evaluasi daya dukung tanah untuk fondasi. Konsep ini menggambarkan cara berat dan volume dari 3 komponen utama tanah, yaitu padatan, air, dan udara. Tujuannya yaitu untuk memahami bagaimana tanah berperilaku di bawah berbagai kondisi lingkungan. Ini sangat penting untuk rekayasa fondasi, stabilitas lereng, dan pemadatan tanah. Baik, selanjutnya fase dalam tanah. Fase padatan air dan udara. Padatan atau solid terbuat dari partikel, mineral, atau organik yang membentuk kerangka tanah. Air mengisi rongga di antara partikel tanah. Udara mengisi ruang rongga yang tidak terisi air. Dalam kondisi tanah kering, semua rongga hanya terisi oleh udara. Sistem 3 fase sangat penting dalam analisis geoteknik. Selanjutnya, parameter wake volume relationship. Pada fase padatan air dan udara. Pada bab ini memperkenalkan beberapa parameter yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara berat dan volume dalam tanah. Berikut adalah parameter yang dibahas secara rinci. Void ratio adalah rasio antara volume rongga dengan volume padatan. Ini digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak volume tanah yang berupa rongga dibandingkan dengan volume padatan. Nilai void ratio sangat mempengaruhi kerapatan dan kemampuan tanah untuk menahan beban. Jika void ratio bernilai besar, tanah tersebut memiliki banyak rongga, sehingga biasanya lebih mudah untuk dipadatkan, tetapi mungkin kurang kuat. Sebaliknya, jika nilai void ratio yang kecil menunjukkan tanah yang lebih padat dan lebih stabil. Porositas. Porositas adalah rasio antara volume rongga dan total volume tanah. Porositas memberikan indikasi seberapa besar bagian dari total volume tanah yang merupakan rongga. Porositas dapat digunakan untuk menilai kapasitas tanah dalam menyimpan air dan untuk memperkirakan tingkat permeabilitasnya. Porositas tanah yang tinggi menunjukkan bahwa tanah tersebut memiliki ruang yang lebih banyak untuk air, yang penting dalam aplikasi drainase dan irigasi. Derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan adalah rasio antara volume air
dalam rongga, dan volume rongga. Nilai ini menunjukkan nilai tingkat jenuhnya tanah terhadap air dan biasanya dinyatakan dalam persentase. Nilai derajat kejenuhan berkisar antara 0% hingga 100%. Ketika derajat kejenuhan bernilai 100%, tanah tersebut jenuh penuh atau semua rongga terisi air. Sedangkan jika derajat kejenuhan persen, tanah dalam keadaan kering. Slide selanjutnya, kadar air dan berat satuan tanah. Kadar air. Kadar air ialah perbandingan antara berat air dengan berat padatan dalam tanah. Ini memberikan ukuran seberapa banyak air yang terkandung dalam tanah, yang mempengaruhi konsistensi dan kekuatan tanah. Kadar air sangat penting dalam menentukan perilaku tanah di bawah beban. Tanah dengan kadar air yang tinggi mungkin menjadi lebih lemah dan berpotensi untuk mengalami keruntuhan seperti pada tanah lempung yang jenuh. Ada 3 jenis berat satuan tanah, yaitu berat satuan basah adalah berat total tanah per satuan volume. 2. Berat satuan kering adalah berat tanah padatan saja per satuan volume. 3. Berat satuan jenuh adalah berat tanah dalam kondisi jenuh, yaitu ketika semua rongga terisi air. Berat satuan tanah adalah parameter penting untuk mengevaluasi daya dukung dan kestabilan tanah di berbagai kondisi basah atau kering. Slide selanjutnya, hubungan berat satuan, void ratio, kadar air, dan specific gravity. Bagian ini menjelaskan bagaimana berat satuan tanah, void ratio, kadar air, dan specific gravity dari partikel tanah saling berhubungan. Specific gravity ialah perbandingan antara berat jenis partikel tanah dengan berat jenis air. Biasanya nilai untuk specific gravity berkisar antara 2,6 hingga 2,8. Berikut adalah beberapa poin penting. Berat satuan basah. Hubungan ini menunjukkan bahwa berat satuan tanah tergantung pada kombinasi kadar air, specific gravity, dan void ratio. Semakin tinggi kadar air, semakin besar satuan berat basah. 2. Berat satuan kering. Berat satuan kering penting dalam banyak aplikasi rekayasa seperti untuk menentukan stabilitas lereng atau menghitung konsolidasi tanah di bawah beban. 3. Hubungan derajat kejenuhan. Hubungan ini digunakan untuk mengetahui kondisi jenuh atau tidaknya tanah berdasarkan parameter-parameter lainnya. Selanjutnya, hubungan berat satuan porositas dan kadar air. Hubungan antara berat satuan tanah, porositas, dan kadar air digunakan untuk menghitung berbagai parameter geoteknik tanah dengan mudah, terutama dalam situasi di mana volume tanah diketahui. Beberapa hubungan penting antara porositas dan berat satuan. 1. Berat satuan kering. Dengan persamaan ini menunjukkan bahwa semakin kecil porositas yaitu tanah lebih padat, semakin besar berat satuan kering. 2. Berat satuan basah. Dengan porositas
Dengan ini menunjukkan bahwa berat satuan tanah bergantung pada berat satuan kering dan kadar air. Selanjutnya, kerapatan relatif atau relative density. Kerapatan relatif adalah parameter yang digunakan untuk menentukan kepadatan suatu tanah granular di lapangan dibandingkan dengan kondisi paling padat dan paling longgar yang dapat dicapai. Rumusnya adalah ini, di mana X adalah void rasio tanah dalam kondisi paling longgar, E- adalah void rasio tanah dalam kondisi paling padat, E adalah void rasio di lapangan. Nilai kepadatan relatif memberikan indikasi seberapa baik tanah telah dipadatkan. Nilai kepadatan relatif berkisar antara 0% atau tanah sangat longgar hingga 100% atau tanah sangat padat. Ini digunakan untuk memastikan bahwa tanah memiliki kekuatan dan kestabilan yang cukup untuk digunakan dalam konstruksi. Baik, slide selanjutnya. Void rasio maksimum Emax dan Emin. Faktor yang mempengaruhi void rasio maksimum Emax dan Emin sebagai berikut. 1. Ukuran butiran. Partikel yang lebih besar biasanya memiliki void rasio yang lebih rendah karena dapat disusun lebih rapat. 2. Bentuk butiran. Butiran yang lebih bulat memiliki void rasio yang lebih tinggi karena tidak dapat disusun sepadat butiran yang bersudut. 3. Distribusi ukuran butiran. Tanah dengan distribusi ukuran butiran yang seragam cenderung memiliki void rasio yang lebih tinggi dibandingkan tanah dengan distribusi butiran yang beragam. Baik, slide selanjutnya. Korelasi antara Emin dan ukuran butiran median. Korelasi empiris ini sangat berguna dalam memprediksi void rasio dari berbagai jenis tanah granular berdasarkan ukuran butirannya. Penelitian Chubrinovsky dan Ishihara memberikan hubungan untuk tanah pasir bersih dengan void rasio maksimum dan minimum sebagai fungsi dari ukuran median butiran atau D5. Hubungan ini memberikan gambaran tentang bagaimana perubahan dalam distribusi ukuran butiran dan sifat partikel mempengaruhi kemampuan tanah untuk mengisi ruang. Selanjutnya, ringkasan. Bab ini merangkum konsep utama dari hubungan berat volume dalam mekanika tanah yang mencakup 1. Void rasio, porositas, derajat kejenuhan. 2. Kadar air, berat satuan tanah dan satuan kering sebagai indikator berat. 3. Kerapatan relatif untuk mengukur tingkat kepadatan tanah granular. 4. Korelasi empiris antara void rasio maksimum Emax minimum Emin dan ukuran butiran Dian D50 untuk memahami distribusi tanah granular. Bab ini juga dilengkapi penerapan evaluasi stabilitas lereng, desain fondasi bangun konsolidasi. Baik, slide selanjutnya. Pertanyaan dan diskusi. Apakah ada pertanyaan? Diskusi bagaimana aplikasi hubungan bervolume ini dalam berbagai teknik tanah. Silakan jawab di kolom komentar saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.